warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada kendala nggak hari ini? Tidak. Kuliahnya pusing apa gimana gitu? Pusing. Sedikit. Sedikit bener Sedikit. Banyak segini banyak ya. Yo, sudah sendiri. Terus ini kalian dari kelas yang sama atau yang berbeda? Beda. Semester berapa? 3. Siapa aja nih yang beda nih? Tahu. Ini beda sendiri ya. Yang lainnya berarti satu kelas. Iya. Keren. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semuanya karena sudah mau menyempatkan waktunya datang ke ruangan bimbingan kelompok ini di tengah-tengah kesibukan dari teman-teman yang banyak tugas, kumpulan segala macam organisasi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, sebelum kita mengawali acara atau bimbingan kelompok ini biar berjalan dengan lancar, mungkin teman-teman ada yang ingin memimpin doa? Ratu, Ratu ya? Iya. Oke, Ratu. Silakan dipersilakan Ratu untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok. Baik, sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita semua untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita sudah berdoa biar kitanya juga tenang, lancar. Selanjutnya mungkin saya dulu ya perkenalan. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Hayatik Dewi. Kalian bisa manggil saya kakak, mbak, teteh, ataupun siapapun. Kalian mau manggil saya itu sebagai apa gitu, mau manggilnya? Kakak ya. Ya, kalian manggil saya berarti Kak Nu ya. Iya. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Mungkin teman-teman biar saling akrab, biar sama-sama kenal, makin dekat. Boleh perkenalan dulu? Boleh. Ya. Jadi kita perkenalannya itu menggunakan ice breaking. Ketika saya bilang konsentrasi dimulai. Nama saya Antoy. Hobi saya main. Gitu. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Tujuannya kita ngelakuin perkenalan secara ice breaking itu biar kaliannya konsen, biar kaliannya semangat, tenang, relax, gak usah tegang, gak usah takut. Siap? Siap. Tuh, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mulai dari tangan ya. Iya. Nama saya Indah. Hobi saya main balik. Nama saya Desi. Hobi saya nama saya Bila. Hobi saya main basket. Hobi saya Brunei. Hobi saya baca buku. Nama saya Reni. Hobi saya nyanyi. Nama saya Nadia. Hobi saya tulis. Nama saya Ratu. Hobi saya masak. Oke. Hobinya ternyata bagus-bagus ya. Nih, biar saya tes nih. Kalau kalian udah bener-bener saling kenal, coba
Kakak Bila atau Kakak Biel. Ini namanya kakak siapa? Ada. Hobinya apa? Hobi. Coba kakak Jakia, yang itu kakak siapa? Biel. Hobinya apa? Hobinya main voli. Ayo lagi, coba kakak Nay. Ini hobinya apa? Masak. Namanya siapa? Coba kakak Ecis. Ini siapa namanya? Kakak Reni. Hobinya apa? Hobinya menyanyi. Kakak Reni coba yang ini siapa namanya? Kakak Zakia. Hobinya? Menulis. Berarti kalian udah saling kenal ya satu sama lain dan menandakan kalian juga itu fokus hari ini ya, konsentrasi. Oke. Kira-kira kalian tahu nggak saya kumpulin di ruangan ini yang dingin ini mau ngapain nih? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Jadi kita kumpul di sini itu ingin mengadakan bimbingan kelompok. Apa tuh Kak? Bimbingan kelompok tahu apa? Tidak tahu. Tahu. Jadi Kurang tahu. kurang tahu ya. Mungkin namanya mah nggak asing ya. Iya. Coba kalian belum tahu apa yang bimbingan kelompok itu secara dalam seperti apa ya? Jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok. Nah, kayak kita ini lagi berkelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, dinamika kelompok itu adalah suatu situasi dan kondisi yang sedang ada di dalam kelompok ini. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita laksanakan itu dengan tujuan untuk menjadikan kalian itu berperan secara aktif dan lebih berani lagi mengungkapkan pendapat dari teman-teman semuanya gitu. Jadi nanti kalau kita berjalan dengan kelompok kalian, saya suruh untuk mengutarakan pendapat, kalian itu udah gak usah takut. Soalnya nggak ada pendapat yang benar dan nggak ada pendapat yang salah. Jadi saya berharap banget ke kalian untuk berpartisipasi secara aktif. Dan bimbingan kelompok ini juga tujuan lainnya atau prinsip lainnya itu untuk salah satu bentuk pencegahan. Jadi kalau konseling kan mengentaskan ya, kalau bimbingan itu berarti mencegah sebelum terjadinya masalah. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan. Nah, yang tidak keempat asas itu yang paling dominan atau yang paling bertolak ukur itu adalah asas kesukarelaan. Yang dimana asas kesukarelaan ini saya berharap kalian itu datang ke sini secara sukarela, nggak terpaksa atau ikut-ikutan teman gitu. Nah, kalian datang ke sini tuh sukarela atau karena terpaksa nih? Bagus ya, berarti kalian tuh niat gitu loh mau ngikut bimbingan kelompok. Iya. Oke, kita udah tahu apa itu bimbingan kelompok, dinamika kelompok, tujuan kelompok, asas dan prinsip. Nah, selanjutnya itu di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya topik. Topik tahu nggak? Nggak tahu bahasa Topik ya, semacam itu. Jadi topik itu sebuah pembahasan yang lagi hangat-hangatnya nih, pokoknya lagi hot news. Tuh. Nah, di dalam bimbingan kelompok ada dua topik. Yang pertama topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu adalah topik yang diberikan oleh saya sebagai pemimpin kelompok. Sedangkan topik bebas itu adalah topik yang diberikan atau diusulkan dari teman-teman semuanya. Nanti misalkan Kakak Indah ingin mengusulkan topik bully, terus KYC, pelecehan dan yang lainnya, baru kita rembukin dari banyaknya pendapat topik itu atau ide topik tersebut, kita sepakatnya mau pakai yang mana. Paham sampai sini? Paham. Nah, berarti kalian mau pakai topiknya topik bebas atau topik tugas?
tugas. Tugas ya. Iya. Berarti topik yang diberikan oleh saya sebagai pemimpin kelompok. Nah, sebelum memulai, teman-teman sudah siap? Siap. Duduknya boleh dinyamanin dulu biar Boleh. boleh. Nyaman, sudah siap ya? Siap. Jadi berhubung kalian pilihnya topik tugas yang dimana topiknya diusulkan oleh saya, berarti yang akan kita bahas hari ini itu adalah mengenai bullying. Berarti udah gak asing dong sama apa itu bullying ya? Dari saya dulu, jadi bullying itu merupakan suatu tindakan yang negatif atau tidak tersenonoh lah, yang dimana perlakuannya itu bisa berupa verbal maupun non verbal yang mengganggu kenyamanan orang lain gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat apa itu bullying? Coba dari Kak Biel. Bullying itu seperti apa? Ini adalah tindakan berupa perundungan yang dimana korban merasa tidak nyaman atau merasa tersakiti dari seorang yang membuli. Biasanya yang membuli itu orang yang emang dia tuh punya kadang masalahnya sendiri yang bikin kesenangan, tapi dia nyakitin orang juga. Oke, bagus ya pendapatnya. Oke, baik. Bullying itu kadang orang yang ngelakuin tindakan bullying itu dia nggak sadar. Jadi misalnya ada korban sama ada pelaku, si pelakunya itu nggak sadar kalau dia itu sebenarnya lagi ngebully si korban. Gitu, kayak misalnya ngejek tentang fisik gitu kan, kayak niatnya bercanda aja, kamu mah gendut banget, jelek banget gitu. Padahal si korban itu ngerasa aku tuh ngerasain dibully gitu loh. Itu tuh hal yang nggak bagus sebenarnya gitu. Ya, betul. Tanpa mereka sadari juga. Eci mau berpendapat? Bullying juga termasuk bikin trauma seseorang. Trauma, iya betul. Menurut aku. Terus teman-teman yang lainnya, Ratu mungkin kita sama-sama sharing aja, nggak usah takut. Iya. Kalau bullying menurut aku apa ya? Berarti si pelaku ini ngerasa dia mungkin punya kuasa sendiri gitu. Jadi dia ngerasa yang dibully itu ya dia ngerasa punya kelemahan. Jadi dia berkuasa gitu sebagai pelaku bullying gitu. Lagi ada teman-teman yang mau menambahkan mungkin? Cukup ya tentang apa itu bullying. Pendapat kalian tuh emang luar biasa ya, hebat, keren. Jadi benar ya, bullying itu tindakan perundungan yang emang tidak baik, tidak boleh ditiru ataupun dilakukan. Terus mungkin selanjutnya, kenapa gitu? Orang kok bisa melakukan tindakan bullying ke orang lain itu? Apakah karena dirinya merasa hebat atau bagaimana gitu? Siapa nih? Oke, mungkin naik dulu ya. Kadang ada orang yang misalnya di rumah si pelaku ini, di rumahnya dia nggak dapat kasih sayang gitu. Orang tuanya tuh mungkin sibuk kerja atau sibuk apa. Emang sih itu buat menghidupi dia juga kan. Cuman anak-anak tuh emang lebih butuh kasih sayang gitu dari orang tua, butuh waktunya aja, butuh waktunya bukan cuman materinya, bukan cuman uangnya doang gitu. Jadi mungkin dia ngelakuin tindakan bullying itu biar diperhatiin sama orang tuanya. Kan kalau misalnya ngebully orang terus dipanggil guru BK gitu, nanti kan di situ pasti orang tuanya dipanggil. Kadang ada yang bisa orang tuanya, kadang ada yang enggak. Padahal itu tuh satu tindakan anak biar dia tuh dapat perhatian juga dari orang tuanya. Iya, bagus. Terus Kak Biel, silahkan. Iya, setuju sama Nay juga, tapi tadi juga disambut pautin sama Ratu. Ratu kan bilang biasanya pembuli itu punya kekuasaan, punya kuasa. Jadi dia tuh kayak misalnya ya, dia tuh ketua circle yang bikin circle ini tuh ngelakuin perundungan, tapi bisa juga dia nggak sadar akan kayak misalnya, ini cuma ngejek perasaan, kenapa ini orang baperan banget gitu. Tapi sebenarnya itu tuh udah masuk ke nyakitin, karena kalau misalnya ngejek itu jatuhnya tuh nggak nyakitin kan, cuman kalau bullying tuh nyakitin. Nah kadang juga benar kata Nay, apa namanya tadi, butuh perhatian dari orang tuanya. Tapi bisa juga si pembuli ini iri
sama yang dibully, karena yang dibully ini lebih harmonis misalnya, lebih tinggi gitu, jadinya iri kalau lihat Iri, faktor ya. ini. Oke, dari Kak Reni? Ada. Oke, apa nih? Kalau tindakan pembuli itu biasanya dari dalam diri pembuli itu belum tahu kalau tindakan yang dia lakuin entah verbal atau non verbal itu tanpa dia sadari itu menyakiti si korban. Nah, perlunya pendidikan dan pengawasan dari orang tua tentang apa ya tingkah laku dia gitu. Karena dimanapun keluarga itu nomor satu untuk dia bersikap dan berkarakter pembimbing gitu loh. Jadi kalau misalnya dari keluarga yang diajarkan tentang sikapnya dengan orang lain, pasti dia tidak akan melakukan hal pembulian kayak gitu. Itu kan tanpa sadari, tanpa dia tahu kalau tindakannya itu atau ucapannya itu merugikan orang lain atau menyakiti orang lain gitu. Biasanya kan dengan apa sih namanya, dengan dalih-dalih bercanda gitu. Cuma kayak baperan kan dia nggak tahu perasaan orang, jadi disepelekan. Disepelekan ya. Seperti itu. Wah, kalian bagus banget ya pendapatnya. Tadi kita sudah membahas tentang bullying itu seperti apa, terus penyebabnya. Mungkin ada nggak efek samping gitu dari korban ataupun pelaku yang menjadi bullying itu kayak gimana dari lain? Kalau pelaku ya, misalnya dia satu circle nih, bertiga lah, kebanyakan kan ganjil gitu ya, bertiga. Terus dia melindung satu orang gitu, yang misalnya orang itu tuh pintar akademiknya, non akademiknya, semuanya gitu. Nanti si pelaku ini kadang dia bisa dikucilkan sama teman-teman yang lain, sama satu sekolah gitu. Jadi mereka cuma bertiga. Nah, dari dikucilkan itu mereka makin ngebully lagi gitu loh, karena mereka mungkin butuh perhatian dari semuanya, pengen diperhatiin sama semua orang itu. Tapi padahal hal yang mereka lakukan itu bikin semua orang ngejauh dari mereka gitu. Oke. Dari efek dari korban juga ya, bisa jadi si korban itu jadi trauma, terus penakut sama orang, terus kadang juga susah lagi gitu loh buat berkenalan sama ya kan, iya gitu lah menurut aku ya. Karena takut ada lagi kayak kejadian besar lagi gitu kan. Trust issue. Trust issue. Jadi korbannya lebih mengucilkan diri ya, takut bersosialisasi gitu. Oke. Kenapa saya mau tanya juga, kenapa pembuli itu atau pelaku pembuli itu dia lebih sering melakukannya tuh rame-rame? Tapi dia takut. Karena takut ya. Iya, kalau sendiri kan Sendiri nggak berani. Nggak berani. Gimana mau pendapat? Iya, intinya mah yang wadahnya kenapa dia selalu berkelompok, karena prosesnya kalau misalkan dia sendiri, maksudnya face to face kayak kita gitu, dia nggak bakal ngelakuin kayak gitu, beraninya dia ngelakuin kayak gitu karena dia punya geng, power, jadi punya lebih kuat intinya, jadi ada power. Kalau sendiri kan nanti dia yang disalahin sendiri kan, kalau bareng-bareng kan Bisa intinya mah balik ke intinya mah kalau kayak gini nggak berani dia, tapi kalau bareng-bareng iya Kalau bareng-bareng sini gua hadepin. Iya. Kalau sendiri aduh kayaknya nanti dulu deh, gitu ya. Berarti emang tindakan bullying itu sangat tidak baik ya. Kemudian, nah saya pengen tuh kalian dari masing-masing tuh kasih tips gitu loh, cara mencegah terjadinya bullying. Dan kalau misalkan ada orang yang di depan kita tuh, oh dia lagi bully nih, tindakan kita itu kayak gimana gitu. Mungkin boleh dari Indah. Tindakan kita kayak apa ya, membilangin gitu ke si pelakunya atau enggak ya, apa ya, Ngebilangin ya, lebih ke ngebilangin. Terus dari Eci, kalau aku sih mungkin kalau dibulinya di sekolah langsung laporin ya ke pihak yang ke kepala sekolah atau PK ya, dan gitu mah ini sih kata aku mah direkam ya, ya direkam biar ada iya bukti. bukti. Soalnya kan kalau kadang ya guru BK mandangnya si ini gak pernah ngebully, terus tahu-tahu kita
bilang kalau si ini tuh bully. Nah itu takut nggak percaya. Jadi Kayak kalau dua iya kan kalau sama kita dikasih rekamannya mah ya udah dia percaya, iya bukti kalau dia tuh bully ya gitu. Intinya sih ngerekam sih. Merekam ya, biar jadi bukti juga, biar kita nggak asal ngomong gitu ya kalau dia tuh melakukan bullying. Dari Biar Kalau buat pembulinya kan ya, ya kalau misalnya kita melihat ada perundungan, ya bener katanya sih direkam dulu. Tapi sebisa mungkin kan kalau kita udah megang barang bukti nih, kita samperin dulu orangnya. Kenapa sih kayak gitu? Maksudnya kita nanya sebenarnya kalau ngomong sama pembuli itu kayak ngomong sama semak-semak gitu loh. Nggak bakal perubahan ya. nggak bakal ngasih perubahan gitu. Maksudnya kita tanya ngapain sih ngakuin kayak gitu gitu. Kalau misalnya emang dia bilang dia suka gua gitu, ya udah langsung aja dikirim aja itu video. Mau ke misalnya itu posisinya di sekolah kata Eci kan, ke guru BK. Kalau misalnya kita takut, kita cerita dulu ke orang tua dulu, baru ke guru BK. Kalau misalnya sih. Nah, setuju sama pendapat dia tadi. Kalau misalnya ada yang ngebully, kita tanya dulu apa sih namanya ke si pembulinya itu, dia tuh kenapa gini. Mungkin ada faktor-faktor tertentu gitu, misalnya ada trauma masa lalu atau apa. Karena kadang orang yang jadi pelaku itu dia berawal dari korban. Dia tuh awalnya korban bullying gitu kan, terus lama-lama kayak ngerasa gue tuh gak mau, gue tuh gak mau kalau misalnya gue gini terus. Tapi perubahan dia itu bukan cuma ngelawan si orang yang ngebully dia, tapi dia malah jadi ikut-ikutan sama orang yang ngebully dia gitu loh. Jadi dia bukannya berubah jadi lebih baik, tapi malah berubah sama kayak orang yang ngebully dia. Mungkin dia tuh rasanya kayak, masa gue doang yang ngerasain kayak gini? Harusnya, maksudnya kalau gue udah ngerasain sakit, kayaknya nih orang lain juga harus ngerasain apa yang gue rasain gitu loh. Terus kan tadi disangkutin sama video ya, kan gak semua sekolah tuh boleh bawa HP. Oh iya. Tapi kemungkinan saran buat sekolahnya gitu ya, ada CCTV di setiap sudut ya, karena kan bisa dari situ bisa lihat juga ya. Cuman balik lagi Kak, kalau kayak gitu ke guru BK-nya atau ke pihak sekolahnya. Karena kalau misalnya si pembulinya tadi yang dibilang pasti punya kuasa gitu kan ya. Kalau punya kuasa, misalnya orang tuanya pejabat atau polisi dan lain sebagainya, kalau kayak gitu pasti bakal tetap dilindungi. Iya. Karena sekolah juga mungkin ngerasanya, masa gue main apa sih, masa gue nantang si anak yang orang tua itu punya jabatan gitu loh. Itu balik lagi juga ke sekolahnya. Ada efek samping ke sekolahnya ya. Ya betul. Dari Kak Reni? Ya, saya sudah setuju sekali dengan jawaban teman-teman saya. Tapi jika emang kita pada posisi melihat adanya pembulian, gitu, tahap pertama tuh memang menegur orangnya langsung. Apa sebab akibatnya dia melakukan hal seperti itu? Apakah memang dia hanya sekedar bercanda atau memang buat senang-senang saja ya. Tetapi kembali lagi, bukan ranah kita untuk menindaklanjuti hal pembulian. Jadi fokus utamanya itu harus bisa mengadukan ke pihak yang berwenang, seperti ke guru BK gitu tuh. Karena nanti kan pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan ada pengarahan untuk yang pembulinya ini, dan pasti akan mengadakan edukasi loh. Edukasi di sekolah itu ya, stop pembulian. Biasanya kan kalau ada pembulian kayak gitu, jika sudah ada edukasi pasti akan ditindaklanjutnya ke kepala sekolah dengan guru BK juga gitu. Dan ya setuju sekali ya, nanti kita juga di sekolah juga harus ada CCTV buat jadi pantauan. Iya. Seperti itu. Bagus. Dari Kak Jakia? Mungkin kalau dari aku cukup ya, soalnya diwakilin semua tadi emang jelas banget, dan aku juga pastinya bakal sama sih semua. Dari Kak Ratu? Kalau dari pandangan aku kan kalau teman-teman lebih kepada ngelaporin si pembulinya. Kalau dari aku sendiri mungkin karena si yang dibully ini ngerasa sendiri, jadi kalau aku sih paling kita berusaha
berteman sama dia, karena kan dia ngerasa sendiri ya. Jadi sebisa mungkin kita nih sebagai, ya mungkin kalau nggak bisa langsung laporin ya kita temenin dulu nih si yang dibulinya, si korbannya, karena pasti dia ngerasa ya sakit gitulah digituin gitu biar nggak terasa sendiri nih si korban itu. Itu sih cukup Bagus ya teman-teman pendapatnya. Semoga kalau misalkan kita dilihatkan ada pelaku bullying ataupun korban, kita di sini harus bisa menegur gitu ya secara langsung. Oke, mungkin dengan kelompok dicukupkan. Nah, sebelum dicukupkan, ada kesan-pesan nggak dari acara ini? Siapa yang mau ngasih kesan dan pesan? Nay. Pesannya ya, karena apa sih kita ngadain kelompok ini jadinya tahu gitu loh pendapat-pendapat dari orang lain. Karena kan kalau misalnya sendiri jadinya cuma tahu pandangan dari diri sendiri, nggak tahu pandangan dari dia, dari Eci, dari Ida, dari semuanya gitu kan. Kalau gitu jadinya kita punya banyak masukan buat menindaklanjuti atau buat gimana sih caranya biar ngasih tau si pelaku atau buat nenangin si korbannya gitu dari si bullying ini gitu. Oke, dari siapa mungkin? Eci, pesan-pesannya Menarik sih. menarik. Pesan aku Boleh, Gil? ya, pesannya juga sama kayak ya. Jadi kita tuh yang tadinya awalnya kita nggak ngerti mengenai, sebenarnya tahu sih apa gitu bully, cuman kita bingung nih cara menangani bully itu gimana. Jadi tahu, jadi belajar bareng. Terus ya pemikiran kan nggak cuma dari ideologi kita doang kan, tapi bisa dari teman-teman juga. Jadi bisa bertukar pendapat. Kalau untuk pesannya ya semoga kalau misalnya emang kita nemu kasus yang serupa, ya kita harus benar-benar bisa nanganin karena kan kita calon guru BK kan. Terus juga untuk pesan mengenai bimbing kelompok ya tadi udah keren. Udah keren, menarik. Tapi ada ini kok, ada Masukan tutor. apa? Kalau misalnya emang kita ngalamin perundungan atau pelecehan, kita bisa lapor ke Komnas Perempuan yang ada di Instagram. Kalau emang orang yang melakukan itu punya jabatan tinggi, itu kita bisa lapor ke situ karena itu udah langsung ke Komnas Perempuan. Keren. Info baru ya, menarik ya. Gil. Terima kasih dia. Terima kasih. Dari Reni. Kalau pesan mah udah dijelasin sama saudari Mei ya. Cuman kalau pesan tuh menurut saya kita harus bisa aware tentang bullying kayak gitu. Bagaimana nih kalau kita menghadapi situasi seperti itu, tindakan yang kita lakukan tuh seperti apa gitu. Dan tentunya kita juga kan lagi belajar ya bagaimana sikap kita tentunya, dan sikap kita tuh tidak sampai kayak menimbulkan pembulian seperti itu, baik verbal ataupun non verbal. Bagus ya teman-teman. Mungkin ada lagi? Sudah? Berarti emang kita harus aware ya sama lingkungan. Kita boleh bercanda, tapi bercanda itu kita lihat lagi apakah bercanda yang menyakiti perasaan orang, apakah bikin orang itu merasa takut. Jadi kita harus memilah-milih lah bercanda yang baik itu seperti apa. Oke, mungkin kita cukupkan bimbingan kelompok hari ini. Sebelum kita tutup, kita doa dulu ya. Ya gantian sekarang siapa yang mau mimpin doanya nih? Keren. Doa apa ini? Doanya Ya. kata majelis. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat buat teman-teman di lingkungan sekitar. Amin. Sama saya pesen satu, apa yang kita
bahas hari ini tuh jangan disebarluaskan ke anggota atau orang lain di luar kelompok ya. Jadi kita simpen nih rapat-rapat. Kira-kira kita bakal ngelakuin bimbingan kelompok minggu depan sama seperti ini apa gimana jamnya? Boleh. Sama. Lihat waktu lagi. Lihat waktu. Iya. Oke. Boleh, silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih.